Anda tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. Selamat siang, semua listener, apa kabar? Siang hari ini kembali kita ikuti program Makassar Insight yang berlangsung setiap hari Kamis ya. Hari ini tanggal 12 September 2019 dan sampai jam 12 nanti kita akan bersama untuk membahas salah satu topik ataupun isu terkait kejadian atau fenomena yang terjadi di kota Makassar, dan kali ini terkait dengan isu pembubaran RPH atau rumah potong hewan. Ya, dari pemerintah Kota Makassar telah menyepakati pembubaran perusahaan daerah rumah pemotongan hewan RPH. Dan saat ini semua listener, dokumen kajiannya tengah berproses di bagian hukum Sekretariat Kota Makassar. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan mengajak Anda semua listener untuk bergabung bersama kami untuk mendengarkan seperti apa sih sebenarnya RPH untuk saat sekarang ini. Apakah betul kehadiran rumah pemotongan hewan itu sudah tidak diperlukan lagi, karena ada isu yang mengatakan bahwa RPH ini tidak mendatangkan atau sudah mulai berkurang ya untuk pemasukan pendapatan asli daerah atau PAD-nya. Dan bersama saya saat sekarang ini sudah ada Pak Bagus ya. Pak Bagus ini mewakili Pak Rahman Bando yang sepertinya juga siang hari ini Pak Rahman belum sempat hadir karena tiba-tiba ada urusan dadakan dari kantor wali kota. Pak Bagus Dwi Payana, selamat pagi Pak, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Baik, Pak Bagus, terkait dengan isu di mana pemerintah Kota Makassar ini akan menyepakati pembubaran perusahaan daerah rumah pemotongan hewan RPH. Gimana ini sebenarnya keadaan dari rumah pemotongan hewan? Apakah memang melihat kondisi yang ada sehingga untuk RPH Kota Makassar ini memang tidak akan bisa menambah lagi pendapatan asli daerah? Ya, silakan Pak Bagus. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kami dari bidang peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, khususnya kami yang membidangi urusan Kesmafet, termasuk di dalamnya adalah urusan yang ada dalam rumah pemotongan hewan Kota Makassar. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan atau manajemen rumah potong hewan Tamangapa Kota Makassar saat ini kan dikelola oleh perusahaan daerah, ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa kalau perusahaan daerah tentunya dia akan menitik beratkan atau memfokuskan pada profit oriented, ya. Nah ini yang menjadi kendala selama ini. Artinya pada saat satu sisi ketika urusan RPH ini difokuskan ke pendapatan, akhirnya dia akan mengesampingkan faktor teknisnya. Nah ini yang tidak kalah penting. Karena apa? Semua daging yang dihasilkan dari rumah pemotongan hewan itu harus memenuhi standar ASUH, aman, sehat, utuh, dan halal. Ini aman, sehat, utuh, dan halal. Ya, keempat aspek ini tidak bisa dilepas satu persatu. Dia satu kesatuan utuh. Nah itulah yang menjadi kendala selama ini, mungkin menjadikan pengelolaan RPH, pemotongan hewan di RPH kurang maksimal ya. Sementara yang dibutuhkan adalah itu ya tadi ASUH ya Pak ya. Betul. Aman, sehat, utuh, dan halal. Kalau Bapak bisa menceritakan sedikit terkait dengan situasi ataupun kondisi dari RPH itu sendiri seperti apa sih Pak, sehingga tidak bisa mendapatkan ASUH itu sendiri? Ya, seperti kita ketahui sekarang dan semua masyarakat sudah tahu bahwa di Sulsel ini, di Provinsi Sulsel ini sebenarnya belum ada satupun RPH yang bersertifikat halal ya dan ber-NKV ya, termasuk RPH Tamangapa, Nah inilah dua dokumen penting ini yang harus dimiliki oleh sebuah RPH ruminansia
berstandar nasional. Nah, ini harus dimiliki. Ini dokumen penting. Nah, itulah kenapa harus memiliki NKV, nomor kontrol veteriner ya. Itu yang mengeluarkan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kalau sertifikat halal ini menyangkut kehalalannya. Ya, jadi dari aspek asuh tadi ada halal di belakangnya. Nah, inilah yang harus dibekali dengan dokumen namanya sertifikat halal. Ya, ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini dua dokumen ini belum ada. Jadi agak susah memang produk daging yang dihasilkan oleh PDRPH Tamangapa itu untuk bersaing di pasaran lokal, apalagi untuk yang keluar malah tidak bisa karena dia tidak punya dua dokumen penting tadi itu. Saya kira. Iya, oke. Dokumen penting yang standar nasional pastinya. Betul. Kemudian standar dari MUI ya. MUI. Ya, oke. Standar halalnya ya. Sertifikat halal. Sertifikat Betul. halal. Oke, terkait dengan hal-hal yang seperti kita lihat sama-sama ya, dari RPH sendiri tidak mendapatkan beberapa aspek yang diharapkan. Betul. Ini bisa berkesinambungan dan pastinya juga masyarakat tidak khawatir. Betul. Nah, kira-kira dari DP sendiri dari Dinas Perikanan dan Pertanian menindaklanjuti seperti apa nih, Pak? Bagus. Ya, jadi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tadi itu, ini kan berkembang terus ini dari hari ke hari. Dari tahun ke tahun permasalahannya sudah seperti itu terus, dan kita memang sudah dikenal di tingkat nasional pun kita sudah menjadi RPH yang apa namanya diplesetkan menjadi RPH tak mengapa. Ya, tak mengapa, artinya tak mengapa dipotong tidak sesuai dengan syariat atau apa ya, itulah ya. Berarti ini isunya sudah lama ya, Pak? Sudah lama. Terus kenapa baru tahun ini diwacanakan atau dibicarakan, Pak? Nah, sebenarnya ini sudah lama kita bicarakan. Ya, baik dari tingkat provinsi, kota, provinsi maupun nasional, kita sudah mendapat warning terus dari Kementerian Pertanian ya, dari Dirjen Peternakan. Sudah berapa kali kita mendapatkan sebenarnya untuk pembangunan fisik dari RPH berupa dana DAK ya, tahun 2016 dan 2017 itu kita pernah mendapatkan dana-dana itu, tapi apa boleh buat, itu dana dari APBN tidak bisa masuk atau terlokalisir untuk pembangunan fisik RPH, mengingat badan pengelolaan manajemennya tadi yang dikelola oleh perusahaan daerah. Nah, itulah yang menjadi fokus kita semua bersama ini, baik dari pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pusat, bahwa memang sebaiknya RPH ini harus dibubarkan. Manggala. Baik, selamat siang Pak Ahmad. Iya. Selamat siang Pak Ahmad. Halo. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, lagi di mana nih Pak Ahmad? Saya kebetulan tiba-tiba ada acara yang mendadak, tidak penting juga, sehingga mohon maaf tidak bisa mungkin bergabung di studio. Padahal saya sudah rencanakan sebetulnya ke situ. Oke. Baik, kalaupun Bapak tidak sempat hadir ya, tapi mudah-mudahan ini telepon kami juga tidak ada hambatan, dan sepertinya juga semua listener mau mengetahui terkait dengan keberadaan atau kondisi real dari rumah pemotongan hewan Kota Makassar yang bertempat di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala. Pak Ahmad Susanto bisa mungkin menjelaskan ke semua listener terkait kondisi real saat sekarang RPH Makassar. Iya. Jadi saya begini sebetulnya. Kita ini direksi baru sekitar 8 bulan Pak, Bu ya. Baru sekitar 8 bulan. Ya. Artinya ketika 8 bulan ini konsep yang coba kita jalankan, hal-hal program-program yang sudah kita buat di awal sebagai sebuah perencanaan yang coba kita laksanakan, ya. Ada progres di situ, ya, ada rencana, ada kegiatan, dan ada progres di situ. Selama 8 bulan ini ada 2 titik fokus yang coba kami sentuh. Ya. Kewajiban sosialnya RPH
yaitu dalam hal pelayanan daging asuh, ya. Ini coba kita benahi pelan-pelan, ya. Apa kendalanya sehingga harus dibenahi pelan-pelan, Pak? Aspek bisnis. Halo? Apa kendala sehingga harus dilakukan pelayanan yang tadi Bapak katakan bahwa pelayanan ini berangsur-angsur akan dipenuhi? Kendala seperti apa yang dilakukan? Harus dipahami konteksnya, ya, harus dipahami konteksnya. Bahwa kami direksi ini masuk ke RPH itu dalam kondisi RPH sangat bermasalah. Direksinya terkait proses hukum, ya. Ada penyimpangan, ada penyelewengan di situ direksi sebelumnya, sehingga kami mewarisi persoalan-persoalan yang cukup signifikan. Tentu ketika akan mencapai target yang kita mau, tentu butuh upaya-upaya keras, tidak bisa instan, ya. Tidak bisa tiba-tiba kemudian RPH ini menjadi ideal, menjadi sangat standar, misalnya seperti itu, sebagaimana harapan misalnya DP2 dengan wali kota. Yang kedua, harus dipahami bahwa RPH ini mandiri, ya. Kita disuruh bisnis, tapi dia dikasih modal untuk bisnis, kan susah juga. Dan seperti itu, kita ada pembenahan-pembenahan yang kita lakukan, tentu kita sesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Dalam hal aspek bisnis misalnya, kita mencoba untuk mandiri. Terbukti sebulan yang lalu, kita mengadakan kerjasama MOU penandatanganan dengan salah satu BUMN, yaitu PT Berdikari. Tujuannya apa? Kita mau pengembangan bisnis di situ. Jadi tanpa modal dari pemerintah kota, kita bisa menggiatkan aspek bisnisnya ini, RPH. Terkait dengan pelayanan sosial pengadaan daging asuh itu, ataupun pengelolaan yang lain, misalnya tulangnya dan lain sebagainya, tentu kan kita butuh modal di situ, butuh waktu, butuh proses. Tidak bisa dalam waktu yang sangat instan ini semua itu bisa kita cover. Jadi saya kira pemerintah kota dan DP2 juga harus objektif lah melihat persoalan ini. 8 bulan berarti belum bisa apa yang seharusnya dilakukan ini belum bisa sepenuhnya terwujud, ya Pak. Seperti itu yang Pak Ahmad maksud? Ya, kita pelan-pelan. Kita kan dalam kita mulai masukkan, kita mulai memetakan persoalan, ya. Kita mulai memetakan persoalannya. Apa persoalan dia? Yang pertama adalah PH itu belum diperpanjang izin sertifikasi halalnya misalnya, belum diperpanjang, ya, belum diperpanjang. Bukan tidak ada, jadi ada tapi belum diperpanjang. Nah, kendala belum diperpanjang karena apa, Pak Ahmad? Kita sudah kendala belum lagi dalam proses permohonan ke MUI untuk perpanjangan. Ada syarat-syarat yang dikasihkan oleh MUI, ya. Ada syarat-syarat dikasih oleh MUI. Salah satunya adalah aspek manajemen pengelolaan. Itu kita fokus untuk pembenahan di situ. Misalnya tentang pengelolaan limbah, tentang teknik cara pemotongan yang dulunya dianggap bahwa di RPH itu tidak sesuai standar pemotongan, potong berdiri dan sebagainya. Hari ini silakan datang jalan-jalan ke RPH, itu semua sudah direbahkan, dipotong. Kemudian aspek-aspek manajemen yang lain. Kemudian ada aspek bangunan fisik, ya. Harus disadari bahwa bangunan fisik kita ini dibangun tahun 92, ya. Tentu dalam jangka waktu umur bangunan yang sudah setua itu hari ini, tentu kan ada persoalan-persoalan di situ. Misalnya apa yang ketidaksesuaian dengan standar yang diinginkan oleh MUI. Tapi kita sudah mengajukan permohonan perpanjangan ke MUI. Apalagi hari ini kan kita ada pressure juga ke MUI. Karena di Goa itu ada RPH yang diberikan izin oleh MUI jauh standarnya dari kita, sedangkan kita ya lumayan lah kondisinya tidak diberikan oleh MUI, belum diberikan oleh MUI. Ini juga yang kita pertanyakan. Di aspek pengembangan bisnis, harusnya kan pemerintah kota mensupport kita dengan penyertaan modal. Kami sudah bermohon ke wali kota, tapi sampai hari ini belum terrealisasi. Tapi apakah kami berhenti hanya dengan mengharapkan bantuan modal dari wali kota? Tidak. Kita melakukan upaya-upaya inovasi, misalnya dengan itu penandatanganan
kerjasama dengan PT Berdikari tadi itu, salah satu BUMN yang siap untuk mensuplai kita ternak, sehingga yang polanya adalah pola pasca bayar, sehingga tanpa modal, hanya kepercayaan dan sistem kerjasama yang baik, kita bisa melakukan itu, ya, menjadi terminal ternak untuk Kota Makassar. Dan situ akan menghasilkan keuntungan dan tentu kita akan memberikan dividen untuk Kota Makassar. Menjadi terminal ternak ya Pak ya, menjadi terminal ternak itu yang harapan Bapak di Kota Makassar sendiri. Selama ini untuk pengadaan ternaknya sendiri diadakan dari mana nih Pak? Apakah inisiatif dari masyarakat atau gimana Pak? Nah, selama ini kan dilakukan dan dikelola oleh pengusaha secara parsial masing-masing, ya. Kelompok memotong di RPH itu membeli sapinya dari luar, kemudian melakukan pemotongan di RPH. Inilah pola ini kita mau ubah, ya. Idealnya sebenarnya kita harus didukung dengan modal. Nah, tapi kami kan paham bahwa kami tidak bisa bertumbuh di situ, makanya inovasi itu yang kita lakukan. Nah, kalau kerjasama ini sudah jalan, yang sebentar kami susun teknisnya ini sebulan ini, insya Allah bulan Oktober sudah mulai akan jalan itu. Mereka akan mensuplai ternak ke kita sehingga terintegrasi nanti RPH. Pengusaha-pengusaha yang melakukan pemotongan ini tidak perlu lagi mencari sapi keluar, RPH yang menyiapkan sapinya. Anda belinya di RPH, Anda motong di RPH, beli sapi di RPH. Kami buat aturannya, tidak akan ada sapi yang dipotong kalau bukan sapinya RPH. Seperti itu. Iya, oke. Baik, Pak Ahmad, setelah pemotongan dilakukan, biasanya dagingnya itu didistribusikan kemana, Pak Ahmad? Iya. Ya, ada beberapa sumber-sumber pasar ya sebagai output. Terutama mungkin mayoritas dan dominan itu di pasar-pasar tradisional, ya. Pasar-pasar istilahnya pasar-pasar tradisional kita yang ada di Kota Makassar. Kebanyakan di situ. Belum sempat didistribusikan ke hotel, restoran kah, atau tempat-tempat untuk catering seperti itu, Pak? Sekali lagi begini, ya. Tentu kalau kita menuju ke tujuan kita itu, kami sudah buat draftnya perencanaan itu. Kami sudah sudah terkonsep dengan baik perencanaannya sampai ke situ. Bagaimana RPH itu menjadi pusat distribusi daging modern, pasar modern, market modern. Ada kalengan, ada kemasan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, ya, konsep ini tidak akan jalan kalau pemerintah kota selaku owner misalnya itu tidak memberikan bantuan penyertaan modal kepada kita. Tapi itu bukan satu-satunya, sekali yang saya katakan bukan satu-satunya yang menjadi tujuan kami. Kalaupun pemerintah kota tidak membantu dalam hal penyertaan modal kepada RPH, kami selalu mencari inovasi. Ya seperti yang saya katakan tadi. Jadi pelan-pelan kita akan menuju ke situ. Andai kata ada modal yang kita kelola hari ini, ya, saya kira tidak perlu waktu lama. Jangan 8 bulan, 1 bulan selesai semua persoalannya. Kan begitu sih sebetulnya. Jaminan 1 bulan itu dengan hal-hal yang begitu banyak harus diproses, apakah bisa, Pak Ahmad? Saya kira tidak ada masalah karena konsepnya ada, tenaganya ada yang akan melaksanakan. Kemudian sistem sudah kita bangun, pasar juga sudah ada. PD Pasar kan sudah kerjasama juga dengan kita. Sudah ada MOU dengan PD Pasar misalnya. Kemudian kami yang tidak ada ini kan implementasinya sebetulnya, eksekusinya. Contoh misalnya kita mau kelola komposnya, tentu kan kita butuh mesin kompos, kita butuh karung, kita butuh mesin untuk mencetak karungnya yang ada namanya di situ. Kemudian kayak tulang, tentu kita butuh mesin untuk pengolahan tulang. Kemudian kita butuh hal-hal lain yang kita mau kelola, misalnya untuk pelayanan misalnya, ya, pelayanan misalnya ketika MUI mengeluhkan lantainya misalnya seperti itu. Ya. Halo. Oke. Halo Pak Ahmad, ya. Iya. Iya. Baik Pak Ahmad, akhir-akhir ini di RPH sendiri. Iya Pak Ahmad. Halo.
Ya. Iya, akhir-akhir ini, Iya. seberapa efektif pendistribusian yang sudah dilakukan oleh RPH, kemudian sudah sampai saat sekarang ini ya, berapa banyak ternak yang sudah dipotong di RPH dengan adanya isu bahwa akan adanya pembubaran RPH? Kalau dari segi jumlah, saya kira tidak terlalu berpengaruh ya, karena sebenarnya ini bukan persoalan jumlah ya. Bukan persoalan jumlah, ini persoalan sistem ya. Selama ini yang motongnya pengusaha di RPH, begitu ya. Pengusaha ini, kelompok-kelompok pengusaha ini, binaan RPH ini yang punya ternak yang potong. Jadi RPH itu hanya menerima bea, ya, hanya menerima bea dari hasil pemotongan tersebut. Kita mau menggeser pola itu, ya. Kita mau menggeser pola itu. Kita ini bukan tempat sewa. Kita ini bukan cuma tempat motong saja. Kita ini sebuah sistem pengelolaan manajemen untuk pengelolaan secara utuh. Pengelolaan secara utuh. Jadi bukan cuma hanya sebagai tempat sewa saja. Nah, itu saya bilang tadi, kembali lagi tadi yang saya katakan, kalau untuk membuat RPH menjadi sebuah pusat distribusi ya. Ya, sesuai dengan konsep harusnya dia ada di situ. Ya, itu saya bilang tadi harus didukung dengan tentu dengan modal. Ya, modal ini lagi kita cari. Boleh dari pemerintah kota penyerta modal, boleh dari pihak ketiga yang kita kerjasamakan. Satu aspek yang menjadi persoalan selama ini, misalnya terkait dengan pengelolaan ternak, nah, itu sudah kita coba kerjasamakan dengan BUMN. Nah, saya kira akan nanti tercover ya seperti itu. Ini kita mencari lagi yang lain, karena sebetulnya kalau pemerintah kota mau memberikan penyerta modal, hampir semua masalahnya selesai. Begitu sebetulnya. Oke, kalaupun ya Pak Ahmad, kalaupun dari pemerintah Kota Makassar ini akhirnya bersepakat untuk membubarkan perusahaan daerah rumah pemotongan hewan, apakah tidak ada excuse lagi yang mungkin bisa dilakukan oleh RPH kepada pemerintah Kota Makassar? Ya, saya pikir harus ditimbang baik-baik, ya. Harus dipikirkan baik-baik, tentu dengan melalui juga proses dan mekanisme yang seharusnya menurut undang-undang yang ada, menurut aturan yang ada. Dan itu sampai kapan Pak bisa Bapak wujudkan? Paling tidak untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah Kota Makassar bahwa RPH itu tidak layak untuk dibubarkan. Ya gini, saya katakan tadi, coba kalau pemerintah Kota Makassar mau memberikan penyerta modal misalnya, kemudian beri kami waktu satu triwulan atau 3 bulan untuk secara signifikan misalnya seperti itu. Ya lihat ini kan sekarang kita mau bikin banyak hal, tidak ada penyerta modalnya, tidak ada modalnya. Jadi apa yang kita mau bikin, kita disuruh bisnis dan dikasih modal. Pertanyaannya kenapa lambat ya? Karena kami mencari modal dari swasta. Sekarang pelan-pelan kita cari dengan inovasi itu. Jadi butuh waktu, harus berproses memang. Tapi apakah ada progres atau tidak ya? Harus kita akui juga dong, harus fair bahwa direksi hari ini ada progresnya. Ada kemajuan tertentu yang sudah kita capai. Tapi untuk sampai ke ideal, tentu butuh dukungan yang ekstra juga. Jadi harapan besar itu harus didukung juga dengan dengan bantuan. Jangan kita di ekspektasinya besar, tapi dibiarkan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad ya. Ini dari Pak Bagus dari Dinas Pertanian, dari Dinas Perikanan dan Pertanian juga lagi bersama kami. Ya. Judulnya ini ya salam sama Dr. Bagus ya. Iya, oke. Judulnya ini saya lihat ekstrim sekali ya. Ini semakin kesini semakin ekstrim judulnya. Kemarin namanya bagi tugas ya istilahnya. Mungkin ini sekarang saya lihat makin ekstrim judulnya ini. Ini lagi didengarkan sama Pak ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi juga Pak Bagus untuk disampaikan ke pemerintah Kota Makassar. Pak Ahmad, terima kasih Pak Ahmad ya. Iya, oke, sukses Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, small listener, itu tadi Pak Ahmad Susanto, Kepala Operasional dari Rumah Pemotongan Hewan Tamangapa Antang. Kita sudah dengarkan tadi ya Pak Ahmad, Pak Bagus terkait dengan
permasalahan yang ada di seputaran perusahaan daerah rumah pemotongan hewan. Salah satu kendalanya adalah tidak adanya penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah. Nah, Pak Bagus sendiri menyikapi seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Tadi yang disampaikan Pak Ahmad betul sekali, betul sekali. Jadi memang kendalanya selama ini memang belum ada modal yang seperti yang disampaikan tadi Pak Ahmad sebagai penyertaan modal ya, sebagai upaya untuk mengangkat lah istilahnya keberadaan dari RPH itu betul, sendiri. RPH itu sendiri. Tapi kan itu semua kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Wali Kota selaku owner dari perusahaan daerah RPH itu sendiri. Ya. Nah, ini di lain sisi kami juga mengapresiasi dan angkat jempol untuk upaya-upaya inovasi yang dilakukan oleh pihak PDRPH untuk mencari modal dari luar ya, dari luar itu, dari luar penyertaan modal ya yang tadi disampaikan Pak Ahmad, mungkin mencari dari pihak swasta, BUMN atau pihak terkait yang lainnya lah untuk aspek bisnisnya itu sendiri. Itu saya kira bagus sekali usahanya. Cuman kan untuk penyertaan modal itu lagi kami kembalikan prosesnya atau ini kepada Bapak Wali Kota Makassar selaku owner dari perusahaan daerah RPH itu sendiri. Saya kira itu. Ya, kalaupun dari pemerintah sendiri tidak menyertakan atau ya dari permintaan RPH sendiri kan harus ada penyertaan modal ya. Kalaupun dari pemerintah sendiri, mungkin dari segi bisnis atau lokasi atau tempatkah sehingga dari pemerintah Kota Makassar belum sampai saat ini memberikan modal kepada RPH itu? Sebenarnya kan ini fisik bangunan yang telah disampaikan tadi Pak Ahmad memang sudah tua, udah lama, bangunan lama. Dan secara teknis memang sehingga tidak tidak standar lagi, memang lantainya juga sudah tidak berstandar lah, tidak memenuhi standar lagi. Kemudian atapnya juga, kemudian banyaklah fasilitas-fasilitas gedung itu yang akhirnya belum memenuhi standar itu, sehingga itulah yang menjadi pertimbangan Majelis Ulama Indonesia barangkali belum mengeluarkan sertifikat halal itu sendiri. Nah, itulah yang sebenarnya poin penting itu yang harus dikantongi oleh sebuah RPH ruminansia. Kalaupun Pak Bagus melihat bahwa mungkin dari tempatnya ya yang katanya bangunannya sudah beberapa puluh tahun lalu dan itu kayaknya seperti tidak layak, dan salah satu kendala sehingga untuk mendapatkan sertifikat halal ini juga belum mereka dapatkan. Apakah ada perencanaan untuk pemindahan tempat atau gimana, Pak? Sebenarnya dari provinsi sendiri sekarang sudah ada upaya untuk memperluas, artinya merevitalisasi keberadaan RPH itu sendiri, yaitu kita rencanakan dari provinsi yang tentunya dari dana pusat juga pembangunan sebuah RPH baru di sekitar situ juga di kompleks, dan tahun ini sudah memasuki proses tahap perencanaan. Kalaupun sampai ada revitalisasi dalam hal ini berarti RPH tidak jadi dibubarkan, gitu Pak? Kita belum tahu apa yang akan terjadi ya nanti ya, karena sekarang ini sedang berproses semua ya. Wacana terakhir ini memang sesuai dengan arahan dan petunjuk Bapak Wali Kota Makassar, sesuai dengan audiensi kita, semua stakeholder yang terkait, pemerintah kota, di situ ada Bapeda, bagian hukum, bagian Ortala, kemudian kita hadirkan juga akademisi dari Unhas, ya, kemudian kita hadirkan juga dari Majelis Ulama Indonesia, dan memang pada saat audiensi kami bersama Bapak Wali Kota, yaitu hari Senin tanggal 2 September itu, memang sudah jelas arahan dari Bapak Wali Kota untuk mengevaluasi ini keberadaan RPH. Gitu. Iya, oke. Jadi seperti itu ya Small Listener, dan kita masih menunggu ya sampai kapan pembubaran perusahaan daerah rumah pemotongan hewan. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad ini bisa menjadi hal-hal yang mungkin bisa dibenahi terlebih dahulu. Setelah dibenahi, apakah masih
akan tetap dibubarkan RPH ini, ya kita tunggu ke depan ya small listener. Dan sayang sekali kita terbatas dengan waktu, akhirnya kita harus tuntaskan program Makassar Insight ini untuk hari ini Kamis tanggal 12 September 2019. Kita masih membahas terkait dengan apakah sudah layak dibubarkan perusahaan daerah rumah pemotongan hewan ini. Dan mungkin dari Pak Bagus sendiri dari pihak Dinas Perikanan dan Pertanian bisa menyimpulkan dari pembicaraan kita untuk saat sekarang ini. Silakan Pak Bagus. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya baik dari pemerintah kota sendiri, kami ya khususnya dari DP2 Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, terutama yang membidangi fungsi peternakan, maupun dari jajaran direksi PDRPH Tamangapa yang ada sekarang ini, tentunya semua satu tujuan ya, itu untuk memenuhi atau menjamin keamanan pangan asal hewan, dalam hal ini kan daging ya, yang dihasilkan oleh PDRPH itu sendiri ya. Yang saya sebutkan tadi 4 aspek itu aman, sehat, utuh dan halal, itu semua sama, tujuannya sama. Cuman jalan yang ada sekarang ini memang harus seperti itu yang harus kita lakukan. Jadi untuk mengevaluasi keberadaan RPH itu sendiri dengan dengan kondisi-kondisi permasalahan yang kita temui selama ini. Fisiknya ya, Pak. Betul, saya kira itu.